kuliah di Rochester, New York, Amerika. Insya Allah masih 1 semester lagi selesai S1-nya. Mudah-mudahan Mei. Mohon doanya semua. Jurusan yang dia ambil hubungan internasional. Nah, saya yang masih ikut saya karena baru lulus SMA dan sekarang sedang kuliah. Bunda melihat anak-anak sekarang sudah besar seperti apa sih? Bersyukur, ini seperti sedang diberi upah nikmat. Jadi sama Allah sih seperti sedang dikasih ujian juga, ujian kenikmatan. Tidak teringat lagi rasa lelah membesarkan mereka. Semuanya indah pada waktunya. Saya merasa banyak sekali dikasih berkat sama Allah. Jadi kalau dibilang pandemi itu kan masa sulit bagi kita semua. Tapi buat saya selama tahun 2020 itu masa tahun penuh keajaiban. Karena tahun 2020 yang saya pikirkan Surya jauh sedang kuliah, kemudian pandemi, tapi di saat yang sama dia bilang nggak usah khawatirkan saya karena di sana saya bisa menjaga diri dan juga sudah bekerja. Kemudian Rama juga meskipun buat from sudah punya pekerjaan tetap sebagai lawyer di kantornya. Dan saya alhamdulillah selesai juga SMA-nya. Jadi banyak kemudahan yang Tuhan berikan, alhamdulillah. Bunda selama ini untuk parenting terhadap anak seperti apa Bunda? Bagaimana? Parenting. Cara saya mengasuh, saya tidak bisa mengajar seperti guru, tapi saya selalu ingin belajar juga seperti murid. Jadi kalau waktu mereka kecil, terutama yang Surya sama kakaknya itu saya sekolah untuk belajar bagaimana guru memberikan pelatihan bicara. Lalu saya latihkan lagi di rumah. Kalau buat anak-anak yang dengar, saya mempercayakan saja. Makanya kalau ditanya bagaimana mendidik anak, saya nggak mendidik, semua karena bantuannya Allah aja. Saya merasa dibimbing karena satu, kurikulum berbeda dengan yang kita dulu pernah dapatkan gitu. Terus zamannya juga sudah berbeda. Apa yang orang tua bisa kasih hanyalah semangat, memberikan support, memberikan kepercayaan. Jadi buat saya percaya anak-anak saya mampu melakukan kewajibannya. Dan buat saya melakukan kewajiban sebagai orang tua. Jadi kita nggak usah saling nuntut, saling percaya, dan insya Allah dengan mempercaya anak akan bertanggung jawab dan itu terbukti, alhamdulillah. Silahkan nanya langsung Mungkin sama yang bersangkutan. Mas Rama sebagai kakak yang paling besar nih, gimana ibu kan semakin tua ya? Gimana cara kalian kerjasama saling menjaga ibu nih? Gitu kan kalian kan punya kehidupan masing-masing nih. Pokoknya kita selalu kontrol lah, selalu nanya ibu gimana, apa kabar, kita selalu kerja sama buat nanya kondisi ibu, menjaga ibu, ingatin ibu, dan selalu minta diingetin juga sama ibu, itu yang nggak lupa. Quality time-nya biasanya ngapain aja itu lagi sama ibu? Sambil ngobrol-ngobrol biasanya kita ngobrol, cerita gimana di rumah ada apa, kita mau nanti misalnya ngobrol soal kuliah, dia lagi mau gimana setelah kuliah di New York, saya mau gimana, ngobrol-ngobrol masalah pribadi gitu, kumpul. Tapi kesibukannya apa? Buat anak-anak maksudnya selain dia kuliah, segala macam mungkin Sudah bekerja, tapi masih work from home, kerja di corporate lawyer. Rama, boleh ngejawab? Iya, aku lagi kerja di law firm di daerah Jakarta Pusat di Plaza. Aku lagi kerja di situ selama ini. Dari Maret tuh udah kerja dari rumah, sampai sekarang belum masuk kantor karena kan kondisinya juga parah kayak gitu. Soalnya sekarang lagi kuliah online juga. Semua online. Kalau kuliah lagi nunggu sudah. Sudah 6 bulan lagi. Iya. 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Kalau Bunda Dewi Yul sendiri kesibukannya apa sih? Alhamdulillah kita masak sibuk aja. Karena kan kita sekarang dengan situasi pandemi seperti ini peluang kita untuk kreatif. Jadi kita bekerja, kalau zaman muda bekerja buat cari rumah. Sekarang kita dikasih keadaan bekerja dari rumah. Jadi aku kerjasama sama suamiku, emang orang media juga.
Jadi kita ada studio kecil di rumah untuk melayani webinar Zoom, banyaknya tentang untuk parenting buat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kemudian juga untuk launching produk. Terus kita menjual jasa ucapan untuk pembukaan kafe atau pembukaan bisnis online. Jadi kita menjual ucapan ulang tahun atau untuk memberikan ucapan selamat untuk kenaikan pangkat, jabatan atau pernikahan. Kan kalau dulu sembarangan orang di mana aja selamat ulang tahun ya, ini kita bikin dengan profesional di studio dan kita jual jasa itu, dan alhamdulillah selalu ada peluang di tengah kesulitan, karena ini kan kesulitan jamaah. Tapi kalau kita merenung, buktinya kita masih bisa berkumpul, buktinya Allah masih cukupkan. Jadi ini pembelajaran untuk bagaimana mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin kita sempat lewatkan pada saat kondisi normal. Bagaimana saling support, ada teman yang buka usaha kuliner, kita support, aku bikin kuliner, disupport keluarga, disupport teman gitu. Tapi kalau nyanyi Bunda? Ini masih untuk akad nikah yang cuma 30 orang, dan ini menarik banget gitu. Jadi kan makanya selalu ada peluang di tengah kesulitan. Dulu orang nggak berpikir kalau akad nikah saya bisa sholawatan, jadi cukup satu piano dengan sound system, dengan biola, saya bisa sholawatan untuk mengiringi upacara akad nikah. Jadi semua sebetulnya bisa dilakukan, asal mau berpikir. Ini kesempatan kita untuk bergerak, karena manusia kan harus ikhtiar. Berapapun pekerjaan, nilai apapun itu mulia banget menurutku, dan itu sudah terbukti sangat berkah. Karena ukuran manusia cukup kan relatif, karena manusia dasarnya selalu merasa kurang. Jadi ini saat kita belajar merasa cukup. Itu bisa dikatakan masih biasa kan kembali lagi ke seperti apa sih sekarang dengan alumni Indonesia aja yang belum aman keluar seperti ini. Untuk situasi yang terjadi seperti sekarang ini, saya hanya bersandar pada Tuhan. Saya nggak pernah bilang, kamu jangan pergi, kamu ini. Saya yakin aja, sayang, mana yang terbaik buatmu. Ibu cuma bisa berdoa. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Sudah banyak terjadi contoh seperti musibah yang baru-baru ini terjadi. Jadi tidak boleh ada yang dipaksakan. Tuhan itu sudah memberikan jalur. Kita tinggal ikhtiar, minta dibimbing. Karena kadang-kadang kita sudah dikasih pertanda, masih ngotot, masih maksa gitu. Jadi saya bilang sama Surya, rencana manusia sebaik-baiknya rencananya Tuhan. Jadi boleh kita berencana tanggal 22 mau terbang. Tapi kalau Tuhan berkehendak Surya masih dekat saya, mungkin di sana belum menerima orang dari luar gitu. Dan nggak boleh kecewa. Itu yang terbaik. Tapi kalau kata Tuhan boleh, Surya meneruskan lagi di sana udah aman, ya itulah yang terbaik. Ibu cuma bisa doa, ibunya cuma bisa doa, nangis sama Allah. Mas, menarik tuh Mas, kamu kenapa memilih jadi lawyer? Iya, itu pertamanya tuh karena dulu sekolah hukum. Nah, aku ngambil hukum sendiri juga karena dulu ibu tuh waktu bikin perusahaan itu sering dibohongin orang. Itu salah satu alasan aku kenapa aku ngambil hukum. Jadi aku ngambil ibu, nanti karena ibu sering dibohongin, aku nggak mau ibu dibohongin lagi sama orang, aku mau ngambil hukum. Akhirnya itu alasan kenapa aku ngambil hukum, terus aku ngambil acara, khususnya di corporate proper. S2-nya notariat. Sebenarnya notariat, karena itu impiannya ibu sebenarnya. Ibu pengen aku jadi notaris, gak kesampean, habis itu jadinya dipindahinnya ke aku ya. Tapi nggak aku ambil akhirnya notaris. Kenotariatannya masih belum. Belum. Mungkin kalau udah karir musiknya jalan, mungkin itu akan berarti karena bisa kerja dari rumah. Terakhir mungkin dari saya nih, Surya sendiri kan sebentar lagi lulus nih. Mungkin Surya bakal langsung kerja atau pengen menikmati masa dengan ibunda dulu nih? Lihat dulu kesempatannya gimana. Sebetulnya selama kuliah 3 tahun di Amerika itu lebih nyaman memang tinggal di Amerika. Sedang berpikir gimana caranya supaya bisa lebih senang tinggal di Indonesia. Tadi saya sudah menceritakan mengenai teknologi yang ada di Amerika supaya membuat
orang tuli ini hidup lebih mandiri. Nah, saya lagi berpikir gimana caranya bisa mengembangkan teknologi supaya di Indonesia teman-teman tuli bisa nyaman hidupnya gitu. Artinya nggak ada yang ikut jejak ibunya ya, nyanyi apa gitu. Jadi Makanya tadi nyanyi. Sambil Jadi sambil jadi kan sudah memenuhi keinginan saya jadi sarjana kuliah sampai S2. Sekarang memenuhi keinginan sayanya ketunda, malah keinginan istrinya mau jadi penyanyi, diminta jadi penyanyi. Saya bersyukur karena dulu harapan saya zaman SMA ya, belum maunya sekolah terus. Ya alhamdulillah juga gitu. Jadi ya calon penyanyi juga. Jadi kalau saya keluar kota kan selain suami udah ada lagi teman duet. Suami saya yang nemenin, teman duetnya anak. Jadi kan sekarang bisa. Makanya kita sebutkan our team, our dream. Jadi tim kita ini tim kita, tapi juga mimpi kita. Ada harapan di sana, ada hope, ada sesuatu yang ingin kita capai. Apa? Kebersamaan, keberkahan. Bun, tapi ngajarin apa vokal juga ke abang sendiri, Hah? ngajarin Vokal. Vokal, saya nggak bisa ngajarin karena saya sendiri nggak pernah belajar vokal. Saya ilmu vokal saya dari festival ke festival itu jadi dari pengalaman. Saya 55 tahun sudah menyanyi. Dari pengalaman itu saya paling bisa transfer teknik-teknik dasar bukan dari sekolah karena saya otodidak. Gimana mas? Udah. Nyanyi apa punya single nggak atau memang